Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uth bil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Tsumma amma ba'du. Seperti biasa, kita melanjutkan pembahasan kajian. Mari terlebih dahulu kita pada kirim Fatihah. Yang pertama kita untukkan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat, berikut para keluarga beliau, para auliya illahi sholihin, utamana semua sesepuh masyarakat Tanjung Ginto mantermuga sadejana selampun berjasa dalam berjuang mamakmur Masjid Ginto ka Allah paringana istiqamah, paringana husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para hufa, para tugelan sepada mulja. Sebelum kita melanjutkan kepada pertemuan yang kedua, kita ulang sedikit sebagai penyegaran dari nafas yang pun disampaikan kemarin, bahwa di bulan Ramadan ada dua hal yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu kita bahas dengan memperbanyak syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan yang kedua adalah dengan memperbanyak istighfar. Syahadat itu sebagai kunci surga, pembuka pintu surga, sedangkan istighfar itu adalah menjadi tangga untuk kita kembali meraih ridha Allah setelah kita sebelumnya terjatuh ke dalam dosa-dosa. Juga kemarin kita telah membahas bahwa selagi kita manusia, bukan nabi, bukan rasul, walaupun sampai kepada tataran wali sekalipun, kita masih ada potensi untuk melakukan dosa. Karena itu Allah memberikan tangga berupa istighfar untuk kita setiap terjatuh itu jangan putus asa dari rahmat Allah, tapi kita gunakan tangga tersebut, tangga istighfar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Baik, mungkin kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua. Wa mazilna ma'a taujihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab. Masih kita berada di dalam wasiatna Kanjeng Nabi pada saat kita menjalankan puasa. Ketika kita menghadapi perlakuan seseorang kepada kita yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Mungkin tidak sesuainya itu adalah ada orang yang bernada tinggi kepada kita. Sakutik-sakutik ngegas. Sakutik-sakutik matengki suara. Wala yaskhab. Kamu jangan ikut meninggikan suara. Beda orang matengki suara ke kita, maka kita jangan ikut meninggikan suara. Bahkan fa insa bahu ahadun, apabila orang mencela kalian, au qatalahu, atau ngajak apa tuh, ngajak ageger, ngajak agerang, falyakul inni shaim, maka katakanlah terhadap orang tersebut, yang
sing ngajak apa tuh, orang sing ngajak akikir, kita katakan inni soim, eson apa sah, eson apa sah. Hadirin para rupa, para togelan, ale-ale semulja, sebula cintai. Napa maksudnya dari hadisnya Kanjeng Nabi itu? Orang ketika berpuasa mengapa disuruh mengungkapkan pada saat ada orang yang mengajak bergaduh, pada saat ada orang yang mengajak untuk bertengkar? Mengapa disuruh mengungkapkan inni soim, aku berpuasa, aku berpuasa? Karena dintu dalam keterangannya sebutakan as-shaimu la yuqabilul jahla bil jahli. Orang yang berpuasa itu belajar untuk tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Orang mungkin ketika meninggikan suara, kan bisa jadi meninggikan suara tersebut berangkat dari ketidaktahuan. Bisa jadi ngajak orang yang gila apa tuh matengki kasak, atau bisa jadi disebabkan oleh ketidakfahaman. Maka orang yang puasa sengarte terhadap makna puasa yaitu menahan diri. Pada saat ada orang yang ngajak apa tuh, pada saat ada orang yang mengajak kepada kita untuk bertengkar, maka kita sebagai orang yang faham, sebagai orang yang berilmu, tidak merespon sikap kasarnya itu dengan kekasaran yang serupa. Karena mun kita ada orang kasar balik berkata kasar, kenapa sih membedakan kira-kira? Kebung pidana. Orang berlaku kasar kita balik membalas dengan kasar, berarti sama 0-0 atau 1-1. Karena sampai ketika ada orang mungkin berbuat buruk kepada kita, apabila kita balas dengan keburukan yang sama, itu kan poinnya 11-11. Dan dengan perlakuan seperti itu selamanya tidak akan dapat untuk merubah sikap buruk yang ada pada orang yang memusuhi kita. Karena napa caipun Sayyidina Luqmanul Hakim beliau adabuh berbohong orang yang mengatakan bahwa keburukan itu akan dapat dipadamkan dengan keburukan. Gerbas menbodo orang ngocak keburukan itu bisa hilang dengan keburukan. Apa? Sebab kata beliau, adakah api dapat dipadamkan dengan api? Karena yang dapat memadamkan api itu cuma air. Meski pada benda cair, api tak belum tentu mati. Ya, pas mungkin kita sembura kalau ben aing rumah sana, tapi malah tepak bensin. Benih tambah mati, malah tambah rap. Jadi menurut juga dinto orang siap puasa, mengapa pada saat ada orang meninggikan suara atau ngajak apa tuh kepada kita, soroh kita ungkapkan inni soim, aku berpuasa karena as-soimu la yuqabilul jahla bil jahli. Orang siap puasa toh tak teroh ngabelesah kebodohan dengan kebodohan. Orang saya laku kasar kan toh karena butuh, nah karena taoneng, nah maka kita orang seoneng taklah ngabelesah dengan hal sepa. Bal yuqabilu dzalika kullahu bil hilmi wassafhi. Ento harusna akhlakna orang siap puasa. Pada saat beda orang sing ngajak apa tuh berbuat kasar kepada kita, tidak dihadapi dengan kekasaran yang serupa, akan tetapi dihadapi dengan kelembutan dan dihadapi dengan pemberian maaf. Ya memang berat toh. Kita untuk bisa memberi maaf kau orang sekasar di hadapan kita atau benilalakun segempang-gempang, maka orang ento akan ekau nengi karakter asli nanto satu pada saat oleh amanah. Misalkan menterong oneng aparangin orang hinto pertama, lihatlah bagaimana sikapnya ketika mendapatkan amanah, entah itu amanah jabatan, entah itu amanah finansial, entah ento amanah nape saus. Ketika orang ento beri amanah, maka pada saat itu akan kita ketahui siapa jati diri orang itu sebenarnya. Karena mun bahasa Jawa beda ungkapan mentoh, ne awakmu
ingin ruh, nek awakmu kepingin ruh wong, ke ono uang. Kalau engkau ingin mengetahui karakter seseorang, uang kan bahasa Jawa, maka beri orang yang gila uang, beri PC, maksudnya apa? Beri amanah maksudnya. Karena pada saat orang yang nemu amanah, itu lah temu enape seorang pejuang dan enape seorang pecundang. Jadi itu orang-orang siap puasa, enape mak katek mereka la yuqabilul isaah bil isaah, tidak membalas keburukan dengan keburukan, karena mereka adalah orang-orang sengar teh orang ketika puasa entah sedeng belajare, sedeng ajare untuk berakhlak seperti akhlakna malaikat. Jadi benih sekedar tak madeng tak ngenom. Sering pula sampaikan orang ngapuasa itu harus tiap tahun itu kan naik kelas. Karena puasa Ramadan itu adalah sekolah sebenarnya, sekolah ruhani. Anak sekolah tentu setiap tahun idealnya itu naik kelas. Naik kelas itu atau dicapai setelah melakukan ujian. Mungkin beda gak kanak nyekolah 5 tahun, beda kelas 2, beda kira-kira kanak ginto napi sebagai orang tua. Karena pinter, karena cerdas, atau karena tak mengerna. Atau beda tanya kena, cong ngarap apa nama tak teronek-nek lebur pak bula beda kelas 2. Orang nyekolah, atau tentu yang diharapkan adalah bisa naik kelas. Naik kelas nanto adalah kalaban ujian. Nah, puasan itu hadirin saya pada mulja. Puasan itu adalah ujian tahunan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibentangkan untuk kita semua untuk naik kelas sebenarnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali beliau mengungkapkan maratib level-levelna orang siap puasa membagi kepada 3 level, 3 kelas, 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Berma puasa orang awam, puasa sekedar tak madeng tak nginum. Itu puasa nabula. Pokoknya tak madeng tak nginum siang ngareh, selain ngalakunin apa lo terserah. Pokok tak madeng tak nginum lah puasa. Atau tingkatan orang awam, serah bula. Sedangkan yang kedua itu puasanya orang spesial. Bagaimana puasanya orang spesial? Yang puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi anggota tubuhnya, anggota badannya itu juga dipuasakan. Mata dipuasakan dari melihat hal yang diharamkan. Telinga diharamkan dari mendengarkan suara-suara yang diharamkan. Kaki dipuasakan dari melangkah kepada tempat yang diharamkan. Tangan ditahan dari melakukan hal-hal yang dilarang. Atau yang mana? Puasa anggota badan. Kemudian puasa tertinggi yaitu puasanya khawasul khawas. Puasanya orang-orang istimewa. Bagaimana puasanya orang yang istimewa? Puasanya bukan hanya fisiknya, bukan hanya tidak makan, tidak minum, bukan hanya anggota badannya, tapi hatinya juga dipuasakan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu harus nabula kinto kabeh puasa naik kelas. Mun tahun kemarin misalnya puasana hanya sekedar tak madeng tak nginum, ibaratnya kakak nyekolah kan di kelas 1. Maka tahun mungkin naik kelas. Puasana mulai kalaben ape puasa anggota bedena matana dari ngabesi haram, kopingna dari ngidingaken se haram, sokona ajaran ke tempat haram, juga nento puasa juga sehingga naik kelas dari puasa orang awam kepada puasa orang spesial. Tapi sebaliknya namun dari saya dulu pagun, saking tak madeng tak nginum, mungkin saking tak madeng tak nginum saya ngoceng pagun. Saya ngabes maksiat pagun, berarti umpama kanak-kanak sekolah, berarti kanak sekolah nih gelek pagun bade kelas 1 atau pagun bade kelas 2. Maka Ramadan untuk memberikan pelajaran kabula kinto kapi untuk dalam setiap tahun kita menjalankan puasa untuk bermaas naik kelas benih sekedar puasa nanto pun beri sekedar rutinitas, akan tetapi puasanya itu menjadi puasa yang berkualitas. Maka karena orang siap puasa untuk hadirin nero akhlakna malaikat,
Maka sikapna orang siap puasa to harusna juga berakhlak dengan akhlakna malaikat. Malaikat to kerjananya sakin ibadah, sakin atasbih, tak pernah maksiat ke Allah. Orang ketika puasa, caci ka orang, mungkin umpamana kita balik mencaci lu, berarti kan karakter malaikat sinya sakin atasbih ke Allah kan hilang. Seharusnya semestina awal nanto tengki, kemudian nape jadi anjlok, jadi rendah, ibaratna beri nape situng naik, situng nyonglat. Pas mungkin ngaji, pas naik. Tapi jelas paling mandiri ngaji ngoceng boleh, nyonglat boleh. Jelas tarawih naik boleh. Mari tarawih ngoceng boleh, nah naik nyonglat naik turun. Tapi entah harus kita sadari dan kita pelajari sesopaja nape puasana kita atau dalam setiap tahun bahkan dalam setiap are atau pada peningkatan. Li'annahu bisyamihi irtaqa ila darajatin samiyatin yatashabbahu fiha bil malaikatil kiram. Lantas sampaikan bulan ini. Karena orang ketika berpuasa, mengapa mereka harus tahan banting menahan diri untuk tidak ngabales pada saat orang bersikap kasar? Oleh karena cepon penulis edinto, pada saat orang berpuasa dia irtaqa, naik. Naik kan apa? Irtaqa ila darajatin samiyatin. Naik ke tempat seluhur, ke derajat yang agung, yatashabbahu fiha bil malaikatil kiram, dengan derajat mulia yaitu derajatna para malaikat. Mun malaikat to alladzina la ya'kulun wa la yashrabun. Malaikat tak madeng tak nginum, oke, ketika kita puasa tak madeng tak nginum. Tapi selanjutnya innama syaghalahum at-tasbih bihamdi rabbih. Karena yang menjadi kesibukan para malaikat itu hanya menyucikan, bertasbih, adzikir ke Allah. Orang mungkin ketika sakit ke orang pada saat puasa. Ketika mungkin mencoba untuk menahan diri tak ngabales, maka edinto akan menemukan satu makna. Enape dibalik disakiti orang yang gila, saungguna terdapat anugerah. Dibalik sakiti orang, entah terdapat anugerah. Napi anugerahna? Anugerahna minimal ketika kita tahammul, apabila kita mampu menanggung derita untuk tak ngabales, ento minimal kita ento mendapatkan satu keutamaan dosa-dosana kita sapora ke Allah. Dan entong. Saking memang untuk bisa seperti ini itu butuh perjuangan, perang. Perang antara akal kalaben ate. Perang antara nafsu kalaben akal. Akalna ilalah tak apa-apalah, maafkan doi. Tapi nafsuna tunjukkan bahwa engkau juga seorang laki-laki. Benareak montereko coreng kuat, ayo tunjukkan kian. Padahal songkuna orang sekuat ento adalah orang saya sebutakan kanjeng Nabi nabe laisa asyadidu bisur'ah innamasyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang jago gulat, bukanlah seorang pendekar itu adalah orang yang jago gulat kata Rasul. Akan tetapi orang yang pendekar itu, seorang kesatria itu adalah seorang yang pada saat marah dia mampu untuk mengendalikannya. Membahasana kemarin wal kadziminal ghaidha, mampu untuk meredam emosi. Lidzalika fa innar rasula alaihi salatu wassalam yuwajjihu shaimina ila ayyuqabilul isaata allati tuwajihu ilaihim bi'ilani annahum shaimun. Oleh karena itu Rasulullah mengarahkan orang-orang yang berpuasa pada saat dihadapkan kepada orang yang hendak mengajaknya bertengkar, maka Kanjeng Nabi menyuruh orang yang berpuasa tersebut untuk memberitahu kepada lawan yang ingin mengajak kita bertengkar, itu untuk mengingatkan bahwa kita dalam keadaan berpuasa. Artinya apa dinto? John, umpamana kita pada muslim.
pada muslim maknanya kan kemungkinan besar kita puasa, orang sing ngajak apadu juga puasa. Ketika kita mengungkapkan ini shaimun, aku berpuasa. Napa tujuannya? Tujuannya ungkapan aku sedang berpuasa, ento ada dua objeknya. Pertama tujuannya adalah kita sendiri, agar supaya kita dapat mengawal emosi. Sedangkan yang kedua untuk mengingatkan lawan bicara kita yang ingin mengajak tengkar, supaya juga bahwa posisinya mun dia orang mukmin juga puasa harusnya pada nahan diri. Jadi itu berlaku untuk kedua belah pihak. Pertama untuk bula saya mengucapkan supaya bula enggak tak hanyut dalam emosi. Kemudian yang kedua juga mengingatkan lawan bicara yang mengajak kita untuk bertengkar supaya enggak juga. Entah mun orang muslim atau orang muslim yang gila puasa atau mun misalnya mungkin ternyata yang mengajak bicara, yang mengajak bertengkar benar orang muslim. Tapi tujuannya kita mengatakan ini shaim, aku sedang berpuasa. Tujuannya ketika lawan bicara yang mengajak kita untuk bertengkar itu adalah orang non muslim yang tidak berpuasa, maka kita mengucapkan ini shaim itu penekanannya kepada diri kita sendiri. Supaya apa? Kita tidak hanya terbawa oleh emosi. Hadirin. Terus ikut apa? Ila ayyuqabilul isa'atal lati tuwajjihu ilaihim bi'i'lani annahum shaimun. Ay fas-shaimu la yanzilu ila mustawal jahilina liyubadila isa'atan bi isa'atin. Karena mun orang betul-betul puasa, maka dia akan sangat disayangkan apabila mengganti keburukan balik digantinya dengan keburukan. Karena orang yang puasa itu kan orang yang berjiwa mulia. Orang yang memiliki jiwa yang agung. Mungkin pada saat orang mengajak kita untuk bertengkar, mungkin kita balas dengan akhlak yang rendah, ngajak apa tujukan eladini, berarti kan pada boy. Maka sering bula sampaikan orang entoh mun betul-betul berada di pihak yang benar, maka sangguna tidak perlu kita sampai adu mulut, tak perlu. Walaupun kita berada di posisi yang benar. Terkadang enten kita terbawa emosi juga terkadang. Karena kita merasa berada di pihak yang benar, lalu kita mengangkat suara juga dengan alasan bahwa kita berada di pihak yang benar. Karena napa logikanya mentoh? Itu nyanto kan beda dua, mun tak perkara bener, perkara sesa. Mungkin beda orang ngapadu. Beda orang ngapadu di antara orang siapa tunto, kan salah satu na beda se bener, salah satu na beda se edo limi. Nyaman orang ngapadu kan pasti beda se tak beres. Karena mun pada beres kapi, mana mungkin akan terjadi perseteruan. Maka cepon bahasa Al-Quran wala udwana illa 'alal dzalimin. Tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Bedana orang ngapadu pasti beda se tak beres edito. Pasti beda se zalim edito. Nah, pada saat mungkin apadu antara orang siapadu kalau ben orang sepadu edito kira-kira saya berpotensi untuk mengangkat suara membela diri orang senape. Saya bener atau saya salah? Saya bener kan untuk ini? Saya bener. Tapi cek nyaman orang apadu, saya salah sekalipun dia menganggap dirinya di pihak saya bener. Sehingga orang saya berada di pihak saya benerongku, atau juga tak ingin kalah sehingga terpancing untuk mengangkat suara. Maka itu nanti kita garis bawah itu. Orang yang betul-betul memiliki jiwa yang dewasa, maka perseteruan atau pertengkaran itu tidak penting untuk terjadi. Apa sebab? Mun kita berada di pihak yang salah. Karena kalau orang apa? Ada dua, imma salah, imma bener. Mun kita berada di pihak yang salah, apalah ya mungkin kesalahan itu perlu untuk kita pertahankan.
Karena mun bedorek latau salah maki dibela boleh kan berarti itu menunjukkan buduna double ento. Sila salah diperjuangkan boleh. Sehingga mun kita berada di pihak yang salah pun, napa saya akan kita angkat? Napa saya perlu untuk kita perjuangkan? Atau mun ternyata kita berada di pihak salah. Berarti asalametan langsung ngaku pun lebih salamet. Dan mun kita berada di pihak yang benar, nah mun kita paham itu tak akan terjun apa. Mun kita berada di pihak yang benar, sianya mah kebenaran atau juga tidak perlu kita perjuangkan sampai apadu-padu. Sianya mah kebenaran tak perlu kita perjuangkan sampai apadu, tak perlu. Cukup kita sampaikan perkara narema atau tak narema untuk benih urusan kita. Betul. Maka saya pun salah seorang ulama sufi ada bumentoh. Berbohong jika ada orang mengklaim membela kebenaran tapi dia sampai bertengkar. Mengapa? Karena yang namanya kebenaran itu tidak perlu dipertengkarkan. Pada saat ada orang bertengkar atas nama kebenaran, itu saya meragukan bahwa yang dia bela bukan kebenarannya, tapi yang dia bela adalah egonya sendiri. Apa seorang mula apa? Tentu saya banyak lah benih kebenaran pole saya bilang pun, lah egona, lah kepentingan diri nah. La ananiyah nah, la kesombongan nah seodi pun. La bene unsur kebenaran nah, la bene unsur bahwa dia di pihak yang benar. Maka Kanjeng Nabi pernah dalam situng bakto, Kanjeng Nabi ento pernah dalam situng bakto ngotek Abu Bakar. Abu Bakar ento kau cak kau. Abu Bakar ento umat na Kanjeng Nabi saya menempati ranking pertama. Umat na Kanjeng Nabi saya menempati ranking pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wa ma'ahu ashabuhu. Kanjeng Nabi tojuk kalaban para sahabat. Wa qa'a rajulun bi Abi Bakrin radhiyallahu anhu fa'adahu. Bada seorang datang ke semakna Abu Bakar mencelah Abu Bakar. Abu Bakar ento paitu, Abu Bakar ento dijelekkan, Abu Bakar ento direndahkan. Fasomata anhu Abu Bakrin. Abu Bakar tidak apa? Abu Bakar tak salah, Abu Bakar tak andik dosa kau rengento. Tapi Abu Bakar tidak membalas nah hadirin saya pada. Abu Bakar itu pakun metek. Summa adzahu tsaniyatu fasomata anhu Abu Bakrin. Pertama ning gila SKE Abu Bakar pakun tak ngarespon. SKE pole kedua Abu Bakar pakun tak ngarespon. Kemudian summa adzahu tsalisata. SKE pole untuk ketiga kalinya fantasor Abu Bakar. Abu Bakar pegelgian ternyata. Pertama nih gila oke kayak bisa nyabar iki. Kedua kayak bisa. Pas ketiga tak tarema Abu Bakar. Ketika orang nih gila nyakee maka Abu Bakar ngabelis. Paling tidak mabalik pandir. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar nih gila ngalaben, Abu Bakar ngalaben, maka Kanjeng Nabi buruh dari majelisnya Abu Bakar. Kemudian faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar setelah Kanjeng Nabi jaga, Kanjeng Nabi buruh dari majelisnya Abu Bakar ento. Abu Bakar tanya ke Rasulullah, "Aujatta alayya ya Rasulullah?" Ya Rasul, panjenengan ning gelek semula panjenengan gelem tojuk bersama bula. Coba Abu Bakar ketika celah pertama ki kau ring Kanjeng Nabi pagun tojuk. Dicela untuk yang kedua kalinya Kanjeng Nabi pagun tojuk. Tapi pada saat Abu Bakar dicela untuk yang ketiga kalinya Abu Bakar ngajawab. Abu Bakar napenya mana ngabantah. Abu Bakar mungkin melawan. Kanjeng Nabi napa lakukan beliau? Pergi. Kanjeng Nabi bangkit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun Kanjeng Nabi nazala malakus samai nazala malakun minas samai yukadzibuhu bima qala. Wahai Abu Bakar, beuna tahu rahasiana. Apa yang son mak katek kedua, pertama dan kedua, engkau pada saat dicela oleh orang yang datang tadi, mengapa aku tetap duduk di dekatmu? Oleh karena cepon Kanjeng Nabi pada saat engkau dicela dua kali oleh orang tersebut,
turun malaikat langit dan malaikat itu yang menolongmu dan malaikat itu yang mendustakan, tidak mempercayai, membantah apa yang diungkapkan orang tersebut kepadamu. Berarti sing ngabula Abu Bakar, saya pertama kali pun saya kedua saya rani gila malaikat. Tapi lanjutan nana pecahpun Kanjeng Nabi. Falam mantasorta dhahabal malaku wa qa'ada syaitanu. Tapi pada saat giliran yang ketiga engkau dicela yang ketiga kalinya, Abu Bakar kan jawab saya ketiga kali nanti lagi ngabantah. Maka malaikatna tak ngabela beukna poleng kene. Tapi sing ngabela beukna kene adalah syaitan. Oleh karena itu falam akun li ajlisa idzan ma'as syaitan. Bermain son seton juah kalau ben orang saya akan case setan. Udah coba hadirin. Pertama kalau ben kedua Abu Bakar ketika nenggele celaka orang tapi Abu Bakar tak ngalah ben beliau tetap metek Kanjeng Nabi setia. Kanjeng Nabi tetap duduk bersama Abu Bakar. Tapi pada saat kali yang ketiga Abu Bakar menjawab Abu Bakar ngabales maka Kanjeng Nabi buru pada saat etanya napa sebabna ya Rasul karena untuk yang pertama dan yang kedua ketika engkau tidak membalas maka yang membalas itu malaikat. Aku lihat malaikat yang membelamu. Maka Neson pernah cek kancana malah malaikat. Tapi pada saat yang ketiga engkau menjawabnya, maka saya jawab sirah. Saya bela adalah setan, sedangkan aku tidak ingin berteman, duduk dengan orang yang berteman setan. Dan hadirin menggambarkan bahwa betapa orang puasa atau dididik oleh Kanjeng Nabi untuk berakhlak dengan biakhlakin samiyatin, kala ben akhlak seluhur, kala ben akhlak semulja. Kemudian selanjutnya inna quwwatal insan allati tastahiqqut tanwi laisat quwwata jasadihi. Kekuatan manusia yang patut untuk diapresiasi, kekuatan manusia yang patut untuk diacungi jempol, laisat quwwata jasadihi, itu bukan kekuatan fisiknya. Menosanto kuat yang perlu untuk kita acungi jempol itu bukan kekuatan fisik. Mun menusa atau kuat karena kekuatan fisik banyak sih lebih kuat dari menusa. Umpamana kita bangga karena kuat andik tenaga sehebat bisa ngangkat sekalian semen misalnya masak sekalian umpaman. Tapi di sana jangan bangga, kita masih banyak saingan kita. Makhluk Allah yang lain yang jauh lebih kuat dari kita. Menyasakin kebanggaan kita fisik kelar ngangkat semen lemasak sekalian, yona api gampang. Kia kelaran gajah. Itu mun kekuatan kita adalah kekuatan fisik. Atau mungkin mun kekuatan kita adalah sekedar tak minum dalam sehari penting selama Ramadan. Bener apa kita layak untuk mendapatkan jempol. Wong saya nyama onta be kelar 40 hari tak nginom. Dan tuh, jadi mun saya nyama kekuatan fisik, menusanto mun dibanggakan kekuatan fisik, makhluk-makhluk yang lain itu masih banyak yang jauh lebih kuat. Tapi dari segi apa manusia itu patut diacungi jempol kekuatannya? Innama hiya quwwatu iradatihi. Menusanto patut diacungi jempol kekuatannya apabila dia memiliki kekuatan di dalam mengendalikan kehendaknya. Dia pas mungkin emosi. Untuk ngamuk bisa. Tapi mai tahan lah. Nahan na emosi itu kan berarti menunjukkan bahwa orang yang gila senang emosi anti kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan itu kekuatan saya hakiki. Makanya zaman Sayyidina Umar pada situng carita saya menegangkan tapi budi-budi endingnya berending indah. Ada seorang pemuda yang ayahnya itu dibunuh oleh 2 orang bersaudara. Beda seorang pemuda di bapak, epate oleh 2 orang yang bersaudara. Tapi pembunuhnya masih tersembunyi. Kita edo pak serase mate. Karena ketika dibunuh langsung melarikan diri. Situng bakto.
dua saudara yang membunuh ayah seorang pemuda ini tertangkap oleh anak dari orang yang dibunuh tersebut. Ki enggak ka wajahna semat ki temu. Kemudian setelah temu hadirin egiba tonton ka Sayyidina Umar bin Khattab yang waktu itu Sayyidina Umar beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin. Pada saat napak keadaan Sayyidina Umar, caipun laki-laki toh anakna semate ki, dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ento adalah orang semate bapak nabula." Maka bula sebagai wali yudam, sebagai ahli darah, ahli waris maksudnya, bula belum bisa untuk memaafkan sakita namengken orang ento kapan jenengan hukum kisos. Sedangkan hukum kisos dalam Islam mun beda orang mate juga nepa kecuali ahli warisnya memaafkan. Mun ahli warisnya memaafkan dalam Islam dari si awalnya kisos berubah jadi majar diyat. Itu pembahasannya dalam fikih. Kemudian apa hadirin sepada mulja samarene tangkep ki? Tangkep. Napa jawabanna orang yang gila ento? Orang yang gila ento ngako. Lah ngakom pun memang bener saya mate. Saking kemudian orang yang gila ento minta belas kasihan kepada Sayyidina Umar untuk diberi waktu. Untuk diberi waktu selama 3 hari. Sesopajaan di kesempatan untuk pulang minta sapora ke keluargana. Sesopaja lagi ketika dia dihukum mati sudah betul-betul tidak ada tanggungan dengan sesama. Artinya tuh apora-apora gelu ke keluargana. Sakin edinto kan perlu jaminan. Kan nyaman be sakin orang alasan teromuli ya. Kemudian lagi pas diberi moleh minta bukti teluare melarikan diri kan. Rogi boleh untuk lagi dilet, capu apole bisa buruh untuk ta'abali selama-lama. Akhirnya apa? Sayyidina Umar juga cerdas. Sayyidina Umar itu tidak langsung meloloskan. Tapi beliau masih memperhatikan reaksi para sahabat yang lain. Adakah kiranya di antara sahabat yang mau untuk menjadi jaminan dari pemuda ini ketika pulang. Sehingga sewaktu-waktu umpama dia berbohong, maka nanti ada orang yang akan menjadi jaminannya. Singkat cerita hadirin, memang sahabat ento sobung saya kenal ka laki-laki ento semate ninggil lagi. Sehingga untuk menjadi jaminan terhadap orang yang tidak dikenal kan sulit. Mun misalnya bula dengan Pak Haji Hasim, pangapura misalnya bula mate orang. Bula koma dinto tajung. Pak Haji Hasim lah kenal bula lah oneng romana bula, Pak Haji Hasim mungkin gampang untuk ngajamin bula karena lah kenal. Paling tidak badan nape-nape bula tak datang Pak Jasim gampang nggih nyare bula kan ape buruna gampang. Tapi mungkin umpama beda orang dinto mate orang umpama tak kenal-kenal ento orang nape. Asmana bula kak sera. Pas mungkin nyato jaminan kan berat orang untuk gelem dadi jaminan. Seorang tak kenal-kenal bula kan. Akhirnya nape pemuda yang gila ento kemudian menyampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sehadir dinto. Wahai ashab Rasulillah, wahai sahabat Rasul, apakah tidak ada di antara kalian seorang pun di antara kalian yang mau untuk menjamin saudaranya sendiri? Aku ini muslim. Aku pulang bukan untuk berbohong, tapi betul aku ingin mendapatkan dulu maaf dari keluargaku. Ketika laki-laki ini gila ngocak mentomak mancing sahabat, serah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari beliau mancing sanggup untuk jadi wakilna, untuk jadi jaminanna, untuk jadi dominna, orang sing ngajamin. Kemudian Paleman sahabat niki. Teluare iki, lalaki niki kan nyato bakto teluar. Ketika hari H lana pak hari persidangan untuk masa eksekusi nyakare tunggu jam ento. Ya bos kare 10 menit kita muncul. Kare 5 menit kita muncul. Sehingga mau tidak mau orang sekutu gelem kagebe gente untuk epate sira Abu Dzar.
Tapi pada saat pedang Al-Gojon toh hendak diarahkan kepada Abu Dzar segelem sebagai jaminan, tiba-tiba laki-laki itu datang kalaben tergopoh-gopoh hadirin. Datang kalaben pelo masih mengalir dari tubuhnya. Sehingga nape pedang Al-Gojo hampir nyentuh ka leerna Abu Dzar untuk kembali diangkat oleh Al-Gojo dan pemuda itu terus maju. Coba kira-kira perlakuan dari pemuda ning gila itu termasuk perlakuan sebiasa atau luar biasa? Luar biasa. Sebab nape? Andi kesempatan untuk melarikan diri, tapi dia masih tetap untuk mengambil resiko tanggung jawab yang sudah kadung dia janjikan. Itu orang kesatria toh. Walaupun ento adalah sesuatu yang membahayakan, tapi mun ento adalah amanah, maka tetap amanah. Untuk kesatria si pertama. Akhirnya nape? Sayyidina Umar atanya ke pemuda yang gila. Hei fulan, benar ya, lah oleh buruh. Benar ya, lah andi kesempatan untuk melarikan diri. Tapi mengapa engkau masih mau untuk datang kemari, padahal yang pasti akan menjadi jaminanmu adalah nyawamu? Napa jawaban pemuda yang gila? Pemuda yang gila ngajawab. Ya Amirul Mukminin, bula melakukan ini, saya melakukan ini karena khawatir tidak ada lagi dari sahabat Rasul, dari orang-orang yang semasa dengan Rasul, orang yang masih mau untuk menunaikan amanah. Orang seki menepati janji, karena kadung janji di tanah gila lagi. Maka cai orang yang gila, bula tak teroy koca bahwa orang zaman sahabat lah sobung pon orang saya menepati janji. Pon. Itu si pertama. Kemudian selanjutnya Abu Bakar Sayyidina Umar atoleh ke Abu Dzar. Saya pun Sayyidina Umar ke Abu Dzar mungkin, saya Abu Dzar nih gila, saya ngajamin. Selamat orang nih gila tak telat asam menit pon tolos Abu Dzar Al-Ghifari. Mungkin Sayyidina Umar atanya ke Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sekarang aku nanya kepadamu. Mengapa engkau mau menjadi jaminan orang yang padahal orang tersebut tidak pernah engkau kenal sebelumnya? Napa jawaban sahabat Abu Dzar toh? Sahabat Abu Dzar ngajawab, ya Amirul Mukminin, bulan toh gelem untuk akabai jaminan dari pemuda toh, polana bula tako kaucak bahwa sana sahabat na Kanjeng Nabi sobung segelem untuk nolong saudarana. Indah namun kehidupan seperti itu. Kemudian nape? Dua pemuda senuntut ka Sayyidina Umar, senangkep orang ento untuk nuntut balas terhadap kematian ayahna. Mendengar jawaban ketulusan, saya menepati janji dari pemuda ento saya datang boleh. Kalaben pengorbanan Abu Dzar Al-Ghifari yang mau menjamin orang saya tak pernah kenal dengan tulus, maka kedua pemuda itu kemudian mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, bula mengken empon sepakat kalaben alek bahwa sana bula lampon memaafkan pemuda itu sematee bapakna bula. Rencana Sayyidina Umar loh, benarnya apa kebeina nuntut dari awal memanja akhirnya. Nuntut dari awal kan ingin keadilan. Tapi mungkin budi-budina malah dimaafkan. Napa jawabannya kedua pemuda toh? Kedua pemuda toh lalu kemudian menjawab, ya Amirul Mukminin, karena bulan toh khawatir dikatakan bahwa sana lah sobung oleh orang saya memaafkan ketika dalam keadaan mampu untuk menuntut balasan. Maka orang saya kesatrian toh adalah orang saya mampu memaafkan padahal dia berada atau memiliki kesempatan untuk menuntut balasan. Itu orang seistimewa. Mun orang mungkin tak ngabeles saking pulana tako, yalah berma boleh cek memang tak ngabeles nanto tako. Contoh mungkin Bula Padu kalawan Pak Haji Hasim misalnya lagi. Pak Haji Hasim andik kekuatan. Beliau andik pengaruh. Beliau memiliki kehebatan. Saya Bula tak andik pengaruh nape-nape. Tak andik ilmu nape-nape. Hanya Bula tak ngabeles. Bula tak ngabelis nak apa aja, simpulana nape? Benih polana bula memaafkan, tapi polana bula tak kok saya ngabelis.
Bula tak mampu saya membalas sak menento. Biasa menento. Tapi mungkin bula misalnya salai ka Pak Haji Hasim, bulan di kekuatan lebih kuat dari Pak Haji Hasim, kok malah bula bisa memaafkan. Lento saya kocak nape al-afwu indal maqdarah, mampu untuk memaafkan padahal kita memiliki kemampuan untuk menuntut balasan. Kayaknya anak pemuda nih gila. Makanya orang siap puasa edinto anjurakan ke Kanjeng Nabi, diberikan pemahaman ke Kanjeng Nabi pada saat kita berpuasa, anak pemak katek pada saat orang ngajak apa tuh, ngajak agegir, ngajak untuk agerang, mak katek disampaikan esoro ngocak ini so imun. Eson apa sah maksudnya nape? Ento mengandung dua maksud. Si pertama seso pajaah. Mun ternyata orang yang ngajak apa tunto adalah orang muslim siap puasa juga bisa maingat bahwa orang ngap puasa ndakna pada aja genap nafso untuk tak apa tuh. Sedangkan mun si ajak apa tunto adalah orang kafir, maka tujuannya ungkapan ini so imun ento adalah mengarah kepada diri kita sendiri untuk menegaskan bahwa kita dalam posisi puasa hendaklah menahan diri, berarti mengungkapkan nanto kita kudu ungkapkan ini so imun esona puasa ya, orang tak kita nanggap ya bener. Tapi kalaben edelemate mengingatkan menegaskan bahwa kita ento saat puasa tak layak karena kita pada saat berpuasa ento berakhlak dengan akhlak malaikat setinggi, mun kita ikut kembali membalas dengan balasan yang serupa, berarti kita cecer dari yang seharusnya mulja dadi rendah. Ki anak ning Abu Bakar ki. Pada saat pertama si kedua padue ka orang tak ngajawab, Kanjeng Nabi Pak Guntoju di sebelah. Nah, tapi pada saat ketiga beliau ngajawab, maka Kanjeng Nabi buruh nyalengse. Ketika tanya ya Rasul, napa sebabna? Maka tek pada saat panjenengan pertama dan kedua boleh caci mak kinto pakun. Kanjeng Nabi ngajawab karena pada saat itu yang pertama dan yang kedua ketika engkau tidak menjawab maka di situ engkau dijawab oleh malaikat, engkau dibela oleh malaikat. Oleh karena itu aku tetap duduk bersamamu. Tapi pada saat si ketiga engkau menjawab maka di situ setan pun menjawab. Sedangkan aku tidak ingin duduk dengan orang yang di sebelahnya ada setan. Maka di hadirin kita puasa untuk Kanjeng Nabi jere untuk jadi orang yang memiliki akhlak semulja terutama dinto yaitu sifat pemaaf. Kimpon samantos bisa boleh sampaikan mantermoga pembahasan demi pembahasan untuk semakin nambah keimanan nabula kinto kabeh, semakin nambah ketakwaan nabula kinto kabeh sehingga puasa sih kita lakukan untuk menjadi puasa yang berkualitas. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.